Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan inovasi organisasi. Definisi perubahan organisasi. Perubahan organisasi modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Oleh sebab itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi. Di antaranya, jadwal pekerjaan, dasar untuk departementalisasi, rentan manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, orang-orang dalam organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Definisi perubahan organisasi menurut para ahli yaitu menurut Gareth R. Jones berpendapat bahwa perubahan keorganisasian yaitu proses dengan apa organisasi-organisasi beralih dengan keadaan sekarang. Mereka menuju keadaan yang diinginkan pada masa mendatang dengan tujuan meningkatkan efektivitas mereka. Sedangkan menurut Don Hell Riget, John W. Slocum Jr. Menyatakan bahwa perubahan keorganisasian yang direncanakan adalah upaya yang diarahkan kepada tujuan tertentu yang dilakukan suatu organisasi untuk memengaruhi kondisi status quo-nya sendiri atau status quo organisasi lain. Dan ada juga dorongan terhadap perubahan. Pertama ada dorongan eksternal. Terhadap perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Misalnya, pesaing antar perusahaan memengaruhi suatu organisasi melalui struktur harga dan jalur produk. Maka suatu perusahaan atau organisasi dapat memaksakan perubahan ketika mereka merundingkan upah yang lebih tinggi atau ketika anggota mereka melakukan pemogokan. Hal juga dorongan internal. Berbagai dorongan di dalam organisasi dapat menyebabkan perubahan. Jika manajer puncak merevisi strategi organisasi, mungkin akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lain untuk merubah mungkin direfleksikan oleh dorongan eksternal. Ada juga sumber dan tujuan perubahan organisasi. Yang pertama, lingkungan di luar organisasi, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, kepercayaan, pertahanan keamanan, nasional maupun internasional. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga memberikan tekanan kepada organisasi untuk mengubah tujuan, strategi, kebijaksanaan, dan struktur organisasi. Dan ada yang kedua, perubahan tujuan. Baik itu datang dari dalam maupun paksaan dari luar, mengubah tujuan berarti mengubah strategi organisasi. Dan ini memerlukan wadah strategi tersebut yaitu struktur. Sebagai contoh, dengan bertambahnya perhatian pada tanggung jawab sosial, perusahaan memandang perlu menghubungi dan membantu lembaga-lembaga pendidikan dan perlu dibentuknya bagian hubungan masyarakat. Yang ketiga, teknologi yang berubah jelas akan mengubah organisasi. Metode baru memerlukan penanganan khusus dan perlunya bagian penelitian dan pengembangan yang menerapkan metode-metode baru demi perusahaan. Yang keempat, perubahan manajerial. Dahulu, organisasi mungkin hanya perencanaan dan pengawasan. Sekarang, karena kompleksnya kegiatan diperlukan pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan fungsi-fungsi operasional perubahan. Yang kelima, perubahan struktural. Jelas, mengubah organisasi sebagaimana dikemukakan di atas. Di sini perlu penyesuaian menyeluruh, baik proses maupun perilaku organisasional. Yang keenam, perubahan psikososial yang bersumber pada para anggota. Kemampuan dan kemauan para anggota saja akan mengakibatkan sukses organisasi. Bila hal ini terjadi, mendadak organisasi perlu menyesuaikan diri pada situasi baru dengan lebih memperhatikan anggota yang telah menyumbang, dengan memberikan pada mereka kedudukan dan kesempatan berkembang lebih jauh. Dan ada pandangan tentang perubahan organisasi. Ada pandangan pertama, ini menyatakan bahwa pada hakikatnya sasaran atau target organisasional adalah birokrasi sebagai alat administrasi untuk pencapaian tujuan-tujuan dan sebagai suatu instrumen kekuasaan dan pengaruh seperti yang telah
dikelaskan birokrasi adalah konsep klasik. Dan ada pandangan kedua, ini dikemukakan oleh Warren G. Bennis yang mengkritik konsep birokrasi dan mengatakan bahwa perubahan organisasi hendaknya melalui demokrasi liberalisme. Atas dasar bahasanya, ada beberapa kekuasaan yang memaksa organisasi memodifikasi baik struktur maupun iklim agar dapat sukses menghadapi kenyataan lingkungan modern. Kekuatan tersebut adalah yang pertama ada akselerasi perubahan yang memerlukan adaptasi organisasional. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mengakibatkan akselerasi perubahan. Yang ketiga ada makin kompleksnya organisasi karena makin besarnya organisasi dan berkembangnya teknologi. Yang keempat, perubahan sifat karyawan karena makin berpendidikan dan makin profesional. Lalu ada pandangan ketiga, pandangan yang dikenal dengan pandangan postmodern. Dalam perubahan ini, organisasi memiliki dua arti yang berlawanan. Pertama, perubahan organisasi bisa menjadi suatu sasaran dominasi bagi pengelola organisasi yang secara sadar atau tidak memiliki kecenderungan sikap-sikap diktator. Yang selanjutnya pandangan keempat dikenal sebagai aliran yang menentang paham-paham birokrasi Weber. Merupakan aliran yang menganut paham perubahan yang direncanakan. Paham ini yang dipelopori oleh Cass dan Rosenzweig. Beranggapan bahwa organisasi pada umumnya dan manajemen pada khususnya dapat mengenali jurang antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan berdasarkan berbagai ukuran. Selanjutnya ada bidang perubahan organisasi. Pertama, mengubah budaya organisasi. Pada awalnya, orang berpendapat bahwa budaya organisasi yang sudah ditanamkan oleh pendiri dan sekaligus pemimpin tidak dapat atau sulit untuk berubah. Namun, perkembangan menunjukkan bahwa perubahan budaya bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Yang kedua ada mengubah struktur dan rancangan. Perubahan dapat difokuskan pada setiap komponen dari struktur organisasi atau pada keseluruhan rancangan organisasi. Oleh karena itu, organisasi mungkin dapat mengubah cara merancang pekerjaannya. Contoh, perusahaan Toyota telah melaksanakan suatu rangkaian perubahan pada struktur organisasi dan rancangan yang bertujuan menjadi Toyota suatu perusahaan yang lebih datar, dan oleh sebab itu perusahaan Toyota tersebut lebih responsif terhadap lingkungan eksternalnya. Yang ketiga, mengubah teknologi dan operasi. Teknologi merupakan suatu alat dalam proses melakukan pekerjaan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengubah input menjadi output. Karena kecepatan inovasi teknologi dan perubahan teknologi menjadi semakin penting bagi organisasi. Contohnya, Sun Microsystem telah mengadopsi siklus perencanaan jangka pendek yang dipersiapkan untuk perubahan lingkungan. Yang keempat, mengubah orang atau SDM. Perubahan organisasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Contoh, suatu organisasi mungkin memutuskan untuk mengubah tingkat keahlian tenaga kerjanya. Oleh karena itu, program pelatihan dan kriteria rekrutmen baru diperlukan dalam meningkatkan kinerja pekerjanya. Dan perubahan juga diarahkan pada sikap dan nilai karyawan. Pada saat ini, di perusahaan, banyak manajer yang berusaha untuk menghilangkan permusuhan dengan pekerja dengan mengadopsi hubungan yang lebih baik. 5. Merekayasa ulang dalam organisasi. Secara spesifik, merekayasa ulang adalah merancang ulang secara radikal semua aspek bisnis untuk mencapai keuntungan besar dalam biaya pelayanan atau waktu. Dan selanjutnya ada model proses perubahan. Model proses Lewin merupakan perubahan organisasi yang terencana membutuhkan proses pergerakan yang sistematis. Dari satu kondisi ke kondisi yang lain, Kurt Lewin menyatakan bahwa usaha untuk menjalankan perubahan terencana dalam organisasi harus mendekati perubahan sebagai proses multitahap. Lalu ada pencairan. Adalah proses di mana orang menyadari adanya kebutuhan akan perubahan. Faktor kunci dalam pencairan adalah membuat karyawan memahami pentingnya
perubahan dan bagaimana pekerjaan mereka akan terpengaruh olehnya. Sedangkan perubahan merupakan pergerakan dari cara lama untuk melakukan hal-hal menuju cara yang baru. Perubahan dapat berupa pemasangan perlengkapan baru, menstruktur ulang organisasi, menerapkan sistem penilaian kinerja baru, dan semua yang mengubah hubungan atau aktivitas yang ada. Lalu pembekuan kembali adalah membuat perilaku yang baru relatif permanen dan tahan terhadap perubahan lebih lanjut. Misalnya pengulangan keterampilan yang baru dipelajari dalam sesi pelatihan dan permainan peran untuk mengajarkan bagaimana keterampilan baru tersebut dapat digunakan dalam situasi kerja nyata. Lalu kita masuk ke pengertian inovasi organisasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan atau menggunakan keahlian dan kemampuan dalam melakukan atau mengembangkan suatu pekerjaan tertentu. Inovasi memerlukan kekuatan imajinasi dalam menghadapi masalah-masalah. Inovasi merupakan memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai-nilai, manfaat sosial maupun ekonomi. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Kita masuk ke proses inovasi organisasi. Proses inovasi organisasi terdiri dari pengembangan, penerapan, peluncuran, pertumbuhan, dan pengelolaan kematangan dan penurunan ide-ide kreatif. Pengembangan inovasi meliputi evaluasi, modifikasi, dan peningkatan ide-ide kreatif. Yang pertama, penerapan inovasi adalah suatu tahap di mana suatu organisasi mengambil suatu ide yang dikembangkan dan menggunakannya dalam rancangan, manufaktur, dan pengantaran produk, jasa, atau proses baru. Pada tahap ini, inovasi muncul dari laboratorium dan diubah menjadi barang berwujud atau jasa. Yang kedua, peluncuran atau aplikasi inovasi adalah tahap di mana suatu organisasi memperkenalkan produk atau jasa baru ke pasar. Akan tetapi, walaupun terdapat pengembangan dan aplikasi, produk dan jasa baru masih mungkin gagal pada tahap peluncuran. Yang ketiga ada pertumbuhan inovasi. Ketika suatu inovasi telah diluncurkan dengan sangat berhasil, inovasi tersebut kemudian memasuki tahap pertumbuhan. Periode ini merupakan salah satu kinerja ekonomi tinggi untuk suatu organisasi karena permintaan atas produk atau jasa seringkali lebih besar dari pasokan. Yang keempat, ada kematangan inovasi. Kematangan inovasi adalah tahap di mana sebagian besar organisasi dalam suatu industri memiliki akses terhadap suatu inovasi dan menerapkannya dengan cara yang kurang lebih sama. Yang kelima, ada penurunan inovasi. Penurunan inovasi adalah tahap di mana permintaan untuk suatu inovasi menurun dan inovasi pengganti dikembangkan dan diterapkan. Dan yang terakhir ada bentuk inovasi. Yang pertama, inovasi radikal dan inovasi bertahap. Inovasi radikal adalah produk, jasa, atau teknologi baru yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya mengganti produk, jasa, atau teknologi yang ada dalam suatu industri. Sedangkan inovasi bertahap adalah produk, jasa, atau teknologi baru yang memodifikasi produk, jasa, atau teknologi yang ada. Yang kedua, inovasi teknikal dan inovasi manajerial. Inovasi teknikal adalah perubahan dalam penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa, atau proses fisik di mana suatu produk atau jasa dibuat. Dan inovasi manajerial adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Inovasi manajerial tidak sepenuhnya mempengaruhi penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa secara langsung. Yang ketiga, inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk adalah perubahan dalam karakteristik atau kinerja dari produk atau jasa yang ada atau penciptaan dari produk atau jasa yang sama sekali baru. Dan inovasi proses adalah perubahan dalam cara produk dan jasa dibuat, diciptakan, dan didistribusikan. Sementara inovasi manajerial pada umumnya mempengaruhi konteks pengembangan yang lebih luas.
Inovasi proses secara langsung mempengaruhi manufaktur.